Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para Zayanus, apa kabar? Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para Zayanus, kita ketemu lagi dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari hamba Allah, Devi Permatasari. Apa sih yang mau ditanyain sama Devi? Yuk kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, saya Devi Permatasari. Saya punya pertanyaan untuk Ustadz. Mohon petunjuknya ya Ustadz. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu syirik dan apakah bahaya dari syirik itu? Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan juga buat orang banyak. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Pertanyaan tentang tauhid. Ya, pertanyaannya adalah apakah itu syirik dan apa bahaya-bahayanya? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Syirik adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berminta pertolongan kepada selain Allah, dan menyembelih kepada selain Allah. Intinya syirik adalah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa di dalam salat, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta perlindungan. Oleh karena itu, pembahasan ini ada pembahasan yang sangat penting. Apa sih bahaya-bahaya syirik itu? Dan ini sangat berbahaya para Zayanus sekalian. Mohon diperhatikan. Yang pertama, apa sih bahaya-bahaya syirik? Satu, syirik merupakan sebesar-besar kezaliman. Kita sering baca Al-Quran, ada kalimat zalim. Maka kalimat zalim dalam Al-Quran salah satunya adalah untuk orang-orang yang syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka ladzulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi siapa yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, apa itu bahaya syirik? Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Kalau tadi syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah sekarang nih Zayanus, bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat berjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, asyirku billah. Dosa besar yang paling besar diantaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah itu orang zalim, udah itu orang ini dosanya paling besar. Maka para Zayanus sekalian, hati-hati dengan kesyirikan ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus belajar tauhid agar tahu mana dosa-dosa syirik. Karena syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan hati-hati, syirikan ini bisa menyebabkan kerugian bagi kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini poin ketiga, tentang orang yang syirik akan mendapatkan kerugian di akhirat. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya syurga dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, para Zayanus. Siapa yang mau nanti rugi di akhirat? Jangan sampai amal yang kita bawa, kita kerjakan di dunia, ternyata di akhirat akan hancur. Kenapa? Karena kita melakukan kesyirikan. Akan terjadi kerugian yang sangat-sangat rugi.
rugi di dunia tidak seberapa dibandingkan dengan rugi di akhirat. Kenapa? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, orang yang syirik tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Apa itu kezaliman di sini? Syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Anda pengen aman? Bertauhid kepada Allah, jangan syirik. Anda pengen dapat petunjuk? Bertauhid kepada Allah dan jangan syirik. Kenapa? Siapa yang bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, alladzina amanu, dan dia beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Banyak orang mereka beribadah tapi juga menyekutukan Allah. Mereka beriman tapi mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Pergi haji rutin tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi kedukun member, rajin sekali baca ramalan bintang, tetapi orang ini percaya kepada para peramal, takut dengan angka 13. Ini orang beriman tapi dia mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, maka dia nggak dapat keamanan dan dia nggak bakalan dapat petunjuk. Oleh karena itu para zayan sekalian, perhatikan, siapa yang pengen aman, siapa yang pengen petunjuk, berimanlah Anda. Tapi ingat, jangan kalian campur iman Anda dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka kalau kalian beriman dan tidak syirik, Allah akan berikan keamanan dan Allah berikan kita petunjuk. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Poin yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang syirik sebelum dia tobat dan meninggalkan kesyirikannya. Dalam surat An-Nisa ayat 116 ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Oleh karena itu, bagi yang dulu pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, ataupun masih ada yang orang melakukan itu sekarang, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah bisa mengampuni seluruh dosa, asal dia harus tobat. Dia harus meninggalkan kesyirikannya. Dia harus nyesel. Dia harus cari teman-teman yang soleh. Dan jangan lupa perkuat tauhidnya dengan belajar tauhid. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam, orang syirik akan terhapus pahalanya dan tidak ada manfaat amalannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita beramal capek-capek di dunia, tahajud, malam bangun, puasa, siang hari panas. Kita kerjakan amal-amal yang bisa mengangkat derajat kita di dunia, menghapuskan dosa-dosa kita di dunia. Akan tetapi gara-gara syirik, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amal-amal Anda. Allah berfirman, "Law asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau kalian syirik, maka hilanglah apa yang telah kalian kerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap amal-amal yang kita kerjakan di dunia akan kita raih di akhirat, insyaallah. Bagaimana caranya? Supaya amal yang kita kerjakan akan kita tunai, akan kita ambil nanti di akhirat, akan menyebabkan kita masuk surganya Allah. Maka tinggalkanlah kesyirikan dan bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itu baru sedikit saja dari bahaya-bahaya syirik, dan masih banyak lagi bahaya-bahaya syirik yang Anda akan ketahui kalau Anda belajar tauhid. Perdalam tauhidmu, para Zayanus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.